Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Kepala SDN 2, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 2. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara rencana tindak lanjut PKG PJOK yang akan disampaikan oleh Bapak Ranca Debianata SPD. Untuk acara yang pertama, sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Anggoro, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Tasik 2 dan juga anak-anak di kegiatan pada pagi ini, yang mana kegiatan pagi ini merupakan tugas akhir dari Bapak Ranca, yaitu rencana tindak lanjut PKG PJOK. Mudah kita yang di sini akan mendukung Pak Ranca, demikian juga Pak Ranca yang akan menyampaikan nantinya bisa bermanfaat meningkatkan pendidikan terutama PJOK di sekolah kita. Mari kita sambut kegiatan pagi ini dengan semangat dan rasa kekeluargaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anggoro. Selanjutnya acara inti yaitu rencana tindak lanjut PKG PJOK yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Ranca Debianata. Beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan dan waktunya ya. Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk mengikuti pemaparan rencana tindak lanjut dari kegiatan yang sudah saya ikuti, yaitu PKG PJOK. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan di sini kegiatan PKG PJOK ini yang saya ikuti itu kurang lebih selama 10 pekan ya. Jadi selama 10 pekan ini saya mengikuti kegiatan diantaranya kegiatan daring dan juga kegiatan luring. Jadi luringnya kemarin itu 1 minggu di SMPN 1 Dringu. Jadi kita mengikuti sesi tatap muka. Di sana kita meningkatkan kompetensi kita sebagai guru olahraga. Jadi banyak sekali manfaat yang sudah saya dapatkan dari kegiatan ini. Saya banyak-banyak terima kasih terhadap PDG Jatim ya, yang sudah mengadakan acara yang sangat bagus ini, termasuk berbagi praktik baik ini. Izinkan saya untuk menyampaikan materi atau berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan selama kurang lebih 10 pekan ini. Jadi di sini tugas akhir dari saya itu adalah membuat rencana tindak lanjut dari kegiatan PKG PJOK yang sudah saya ikuti. Nama saya Ranca Debianata SPD, saya kelas 8, PJOK kelas 8, Kabupaten Probolinggo. Next. Jadi di sini saya ingin membuat rencana tindak lanjut. Apa itu rencana tindak lanjut? Jadi ketika saya sudah melakukan kegiatan PKG PJOK selama kurang lebih 10 pekan ini, saya ditugaskan untuk membuat suatu rencana tindak lanjut dari yang sudah saya dapatkan ini. Jadi saya membuat suatu kegiatan di sekolah saya, di sekolah SDN Tasik 2. Jadi kenapa kok judulnya permainan boy-boy ya? Karena sekarang ini latar belakang yang saya ambil itu karena anak-anak sekarang itu sudah jarang mengenal permainan tradisional. Anak-anak itu sekarang kebanyakan sudah bermain HP. Kenapa kok saya ingin membuat permainan tradisional, yaitu permainan boy-boy ya? Karena menurut saya permainan ini adalah permainan yang paling seru. Ada unsur geraknya, ada unsur kebugaran juga. Jadi permainan boy-boyan itu permainan yang yang dulu pernah saya mainkan juga
atau bola semacamnya. Kalau dulu zaman saya itu bolanya memakai bola karet, atau kertas yang dibungkus jadi banyak lalu dikasih karet. Jadi ketika dipukulkan itu masih sakit. Nah, itu pengalaman saya ketika bermain permainan bola. Nah, di sini ketika saya sudah melakukan kegiatan PKG PJOK ini, saya ingin mengangkat kembali permainan bola ini. Permainan bola ini sangat menarik sekali. Jadi saya ingin memodifikasi serta menerapkan di sekolah ini. Oke, ini latar belakang yang saya ambil ya. Jadi di sekolah kita memiliki lapangan yang memadai untuk melakukan permainan boy-boyan, di mana lapangan kita sudah sesuai dengan ukuran lapangan voli, cukup untuk bermain boy-boyan. Jadi permainan boy-boyan ini tidak perlu menggunakan lapangan yang terlalu besar. Cukup seukuran permainan bola voli saja. Lapangan bola voli itu sudah cukup untuk permainan boy-boyan. Lalu permainan tradisional merupakan bagian dari warisan budaya yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal. Jadi di dalamnya itu pasti ada nilai kearifan lokal. Permainan ini mengajarkan murid berbagai nilai positif, diantaranya kerjasama, sportivitas, memperkuat interaksi sosial dan kebersamaan. Karena ini permainannya juga permainan tim, jadi di sana kita dilatih untuk kekompakan juga dan juga kebersamaan, juga interaksi sosial. Lalu dari kedua alasan tersebut saya mengangkat permainan boy-boyan sebagai rencana tindak lanjut dari kegiatan PKG PJOK ini. Permainan ini diharapkan dapat meningkatkan keberpihakan saya kepada murid karena menerapkan pendidikan kebugaran terhadap pembelajaran PJOK. Jadi kalau murid kita sudah senang ketika melaksanakan pembelajaran yang kita lakukan, otomatis kita sudah melaksanakan yang namanya berpihak kepada murid. Tujuan program yang pertama yaitu menanamkan nilai-nilai karakter, sportif, kompetitif, disiplin, tekun, tanggung jawab, kerjasama, toleransi, percaya diri, keberanian, dan taat terhadap aturan permainan. Tentunya dalam permainan juga ada aturan yang harus diikuti oleh pemainnya atau player. Lalu yang kedua, melestarikan budaya lokal. Nah, nilai yang kedua ini adalah latar belakang yang paling ingin saya terapkan. Karena apa? Semakin berkembangnya zaman, semakin zaman digital, anak-anak itu merupakan yang namanya budaya lokal. Jadi ketika kita melakukan membuat permainan yang sekiranya menyangkut dengan budaya lokal atau kearifan lokal, itu pastinya sangat bermanfaat sekali untuk karakter anak didik kita. Lalu yang ketiga, mendorong pembelajaran kreatif berbasis proyek. Jadi di sini anak-anak kan ada proyek yang dilakukan atau kerjasama tim yang dilakukan sekiranya bisa memenangkan permainan. Lalu yang terakhir, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Nah, ini nilai juga yang terpenting sesuai dengan kurikulum kita, yaitu berpihak kepada murid dan juga berpusat kepada murid. Next. Nah, pada bagian slide yang ketiga ini ada capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Jadi yang pertama capaian pemahaman dan pelestarian budaya lokal. Ini adalah nilai yang paling utama. Lalu peningkatan kemampuan sosial dan juga kolaborasi. Jadi kan permainan ini dilakukan tidak terpaut kelas, tidak terpaut juga pelajaran. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan kokurikuler. Kegiatan ini dilaksanakan ketika jam pelajaran untuk sebagai bagian dari penguatan karakter anak. Jadi ketika hari Sabtu kita melaksanakan kegiatan P5, setelah kegiatan P5 kita bisa melaksanakan permainan boy-boyan ini sebagai kegiatan kokurikuler. Lalu peningkatan keterampilan fisik dan juga kebugaran. Ketika anak-anak sudah semangat atau senang untuk bergerak, pastinya kita juga akan meningkatkan keterampilan fisik dan juga kebugarannya. Jika anak bugar, pastinya mereka juga akan bisa untuk menerima pelajaran yang lain dan juga pelajaran PJOK dengan semangat. Lalu yang keempat itu adalah pembentukan karakter positif. Tadi nilai-nilai yang sudah dijelaskan di slide awal ya. Lalu selanjutnya adalah langkah-langkah pelaksanaan. Yang pertama itu perencanaan program. Yang kedua pengenalan permainan tradisional ini. Terus pembelajaran berbasis proyek, praktik bermain permainan tradisional, refleksi dan evaluasi serta pelaporan dan juga dokumentasi. Lalu hasil yang diharapkan
Ini hasil yang ingin saya capai ketika sudah melaksanakan permainan budaya ini sudah berjalan ya. Jadi yang pertama meningkatkan kesadaran murid akan budaya lokal. Jadi intinya adalah mengenalkan budaya mereka sendiri. Yang kedua, terciptanya hubungan sosial yang lebih baik antar murid. Jadi bisa saja murid itu kan akrab dengan satu kelasnya saja, ya, tapi tidak akrab dengan kelas yang lain. Nah, tujuannya dari permainan ini juga mengakrabkan dari kelas yang satu dengan kelas yang lain. Seperti itu. Lalu peningkatan kesehatan fisik ini sudah pasti ketika kita melaksanakan gerak atau pendidikan kebugaran sudah pasti kita dapat kesehatan fisik. Lalu yang keempat, pengembangan karakter dan nilai positif. Oke, banyak nilai-nilai yang terkandung dalam permainan ini, jadi dipastikan bisa mengembangkan karakter. Lalu peningkatan motivasi belajar dan kreativitas. Oke, jadi motivasi belajar ini didapat ketika anak-anak kan sudah senang melakukan permainan, otomatis mereka juga termotivasi. Jangan lupa juga kita ketika akan melaksanakan pelajaran, kita juga melaksanakan SBG untuk meningkatkan semangat dan juga motivasi anak. Dan juga penanaman PSE itu juga penting untuk kita lakukan sehingga anak-anak bisa terkuatkan dalam hal sosial emosional. Lalu yang terakhir, terbentuknya komunitas belajar yang kuat. Next. Nah, ini adalah struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama adalah target peserta didik. Ya, ini saya sebagai contoh dulu, ini saya tulis kelas 6 dulu, tapi ini nantinya akan dilaksanakan kepada semua kelas. Lalu jumlah peserta didik 17 orang, usia peserta didik 11 sampai 12 tahun. Lalu pengaturan programnya, ruangnya lapangan sekolah untuk kegiatan fisik dan ruang kelas untuk sesi diskusi dan refleksi. Jadi belajar PJOK itu harus ada sesi lapangan dan juga nantinya ketika sudah selesai di lapangan itu masuk ke kelas untuk melakukan evaluasi dan juga refleksi. Lalu untuk waktunya, program dilaksanakan selama 4 pertemuan dengan durasi 60 menit per pertemuan. Jadi yang pertama saya coba di kelas 6, nanti ketika sukses di kelas 6 nanti bisa kita terapkan di kelas yang lain selama 4 pertemuan. Pertemuan 1, pengenalan permainan boboyan dan diskusi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam permainan. Jadi ini sesi pemaparan kepada anak-anak bagaimana permainan boboyan ini dilakukan. Lalu pertemuan 2 dan 3, pelaksanaan permainan dalam kelompok kecil, penerapan aturan yang sudah dibuat. Oke, aturannya nanti kita modifikasi lagi, kita laksanakan 1 kali, misal ada masukan atau ada refleksi dari tindakan yang sudah kita lakukan, nanti kita perbaiki di pekan selanjutnya. Pertemuan keempat, refleksi dan evaluasi kegiatan serta pembuatan laporan singkat. Oke, jadi pada pertemuan keempat kita lakukan refleksi dan evaluasi dan ada laporannya. Ketika sudah dirasa sukses, misal ingin diperpanjang, ingin dilakukan lagi sebagai penguatan karakter dan juga penguatan pengenalan budaya lokal, itu bisa kita laksanakan lagi atau kita bisa memanfaatkan permainan tradisional yang lain. Ini ada mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, guru PJOK, fasilitator utama untuk membimbing peserta didik dalam permainan dan refleksi. Yang pastinya saya juga sebagai fasilitator untuk anak-anak ketika melaksanakan permainan dan juga ketika refleksi di kelas. Lalu guru kelas membantu dalam mendokumentasikan refleksi dan hasil kegiatan. Juga guru kelas sangat berpengaruh terhadap penanaman sosial emosional anak. Lalu orang tua dapat diundang untuk menyaksikan permainan dan memberikan dukungan moral. Next. Nah, ini kapasitas yang dimiliki sekolah kita ya. Jadi sumber daya yang dimiliki yang pertama lapangan sekolah pastinya, tempat yang cukup luas untuk melakukan permainan boboyan dengan aman. Yang pastinya kita tetap mengutamakan keamanan gerak anak-anak ketika melaksanakan belajar PJOK. Misal seperti kayak lempar lembing, tidak mungkin kita akan membiarkan anak-anak secara semrawut seperti itu, bisa saja lembingnya kena kepala gitu Bapak Ibu. Jadi harus kita pastikan keamanannya. Lalu alat permainan boboyan dan alat lainnya yang digunakan dalam permainan. Jadi permainannya ini cukup simpel sekali, bisa kita pakai bola yang ringan atau pakai bola tenis, dan juga yang ditata itu cukup pecahan genteng saja. Cukup pecahan genteng ditata 8 tingkat atau 10 tingkat. Kalau misal permainannya akan dibuat sulit, itu bisa saja kita tumpuk menjadi 10 atau 12.
guru PJOK pengalaman dalam mengajarkan permainan tradisional dan keterampilan olahraga. Lalu komunitas sekolah, dukungan dari guru kelas, orang tua, dan komunitas sekolah untuk membantu pelaksanaan dan evaluasi program. Selanjutnya pemanfaatan aset. Lapangan olahraga digunakan untuk sesi permainan boy-boyan yang membutuhkan ruang terbuka. Guru memfasilitasi siswa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Orang tua dilibatkan dalam proses evaluasi dan memberikan dukungan kepada siswa. Next. Rencana evaluasi, lini masa evaluasi, strategi melalui observasi dan refleksi setelah permainan. Jadi kita laksanakan langsung setelah anak-anak melakukan permainan. Guru melalui pengamatan selama permainan dan sesi diskusi. Jadi tugas saya nanti mengamati anak-anak yang bermain, lalu kita lakukan sesi diskusi bersama anak-anak di kelas. Dan yang selanjutnya ada orang tua mengisi kuesioner terkait pengamatan mereka terhadap anak setelah mengikuti kegiatan. Apa saja yang misal ada karakter yang berubah dari anak-anak itu orang tua dikasih kuesioner. Nah ini sumber data. Awal program menilai pengetahuan dasar siswa tentang permainan boy-boyan dan kesiapan fisik mereka. Di tengah program observasi, partisipasi, dan keterlibatan siswa dalam permainan. Akhir program refleksi kelompok dan individu serta penilaian terhadap keterampilan fisik, kerjasama, dan sikap peserta didik. Teknik pengambilan data yang pertama pastinya observasi langsung selama permainan. Jadi kita melakukan observasi ketika anak-anak melakukan, kita langsung observasi di sana. Kita buat catatan kaki atau catatan kecil apa saja yang sekiranya kita dapat ketika anak-anak melaksanakan permainan tersebut. Lalu yang kedua ada refleksi pribadi dan kelompok tentang nilai-nilai yang dipelajari. Refleksi pribadi ini bisa kita melibatkan siswa, refleksi pribadi dan juga kelompoknya. Karena ini permainan tim atau kelompok, jadi ada dua kelompok di sini nanti yang akan bermain. Nah, di sana anak-anak bisa melakukan refleksi secara berkelompok ataupun mandiri. Yang selanjutnya kuesioner untuk orang tua tentang perkembangan sikap dan keterampilan anak. Jadi nanti saya buat kuesioner. Nah ini kemungkinan tantangan dan juga solusi. Tantangan yang pertama, kesulitan siswa dalam memahami aturan permainan boy-boyan yang lebih tradisional. Jadi kan kalau terkait aturan biasanya anak-anak itu susah untuk memahami. Karena kan misalnya zaman kita dulu, ini permainan kan sudah permainan yang lama itu kan Bapak Ibu. Di zaman Bapak Ibu mungkin ada, zaman saya itu pasti memainkan permainan ini, pasti sangat populer. Ketika kita bermain di siang hari pasti melakukan permainan ini, kalau enggak ini juga bentengan paling. Bentengan. Lalu solusinya kita buat menarik dan juga relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Jadi tantangan yang kedua, siswa yang kurang tertarik pada permainan tradisional atau merasa permainan tersebut sulit. Ya. Jadi mereka ada ketakutan melakukan permainan ini sulit, atau ada yang takut kena bola. Karena kan permainannya ini bolanya dilempar ke lawan untuk memenangkan pertandingan. Solusinya adalah menyederhanakan aturan permainan dan memberikan demonstrasi langsung agar siswa bisa mempraktekkan. Terus tantangan yang ketiga, keterbatasan waktu untuk melakukan refleksi yang mendalam. Jadi refleksinya ini saya rasa terlalu singkat. Solusinya adalah mengalokasikan waktu refleksi yang cukup di akhir setiap sesi dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berbagi pengalaman secara bergiliran. Jadi kita manfaatkan waktunya semaksimal mungkin sekiranya kita bisa mencakup semua aspek. Next. Nah, ini adalah bentuk dan rencana tindak lanjut saya. Pertama, penutup pembelajaran berbasis proyek menggunakan permainan tradisional boy-boyan diharapkan dapat meningkatkan keterampilan fisik, kerjasama, serta pemahaman budaya di semua kelas. Pembelajaran yang berpusat pada siswa ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi aktif untuk mengembangkan kreativitas. Langkah tindak lanjut, presentasi rencana kepada komunitas sekolah untuk mendapatkan masukan. Jadi kegiatan ini saya juga ingin mendapatkan masukan dari Bapak Ibu, apa yang sudah bagus dan juga apa yang perlu diperbaiki. Lalu yang kedua, implementasi program sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jadi jadwalnya sudah saya tentukan, nanti mulainya kapan selama 4 tahun. Lalu yang selanjutnya ada dokumentasi kegiatan dan refleksi untuk perbaikan di masa mendatang. Ya,
setidaknya ada dokumentasi, sekiranya saya bisa melihat lagi apa saja yang kurang. Ya, ada video, ada juga foto. Nanti saya bisa menjadi lebih baik di kemudian hari. Oke. Itu tadi paparan dari rencana tindak lanjut yang saya lakukan. Ini sedikit berbagi baik saja dan juga sharing, mungkin ada kekurangan dan juga masukan untuk saya, Bapak Ibu bisa langsung sampaikan ke saya. Terima kasih. Oke, terima kasih pemaparannya Bapak Ranca tentang RTL PKDBJOK. Masuk sesi saran atau pertanyaan untuk pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Ranca. Mungkin ada saran atau masukan dari Bapak Ibu guru atau pertanyaan mengenai pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Ranca tadi. Dewa. Terima kasih atas waktunya. Ini bukan merupakan pertanyaan, hanya penguatan saja. Saya kira langkah yang sudah diambil oleh Pak Ranca ini cukup bagus ya, mengingat dengan situasi kondisi sekolah kita yang ini. Mudah-mudahan ke depan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua yang ada di sini untuk kemajuan sekolah ini. Juga ke depan kita semua bisa menemukan ide-ide kreatif yang lebih baik lagi dan tentunya juga berguna bagi peserta didik kita. Saya kira itu saja. Terima kasih. Cukup bagus paparan dari Pak Ranca, juga materinya cukup bagus. Terima kasih. Baik, terima kasih tadi masukan dari Pak Dewa. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan masukan, saran atau pertanyaan dari pemaparan yang dilakukan oleh Pak Ranca. Terima kasih, sangat bagus sekali dalam kegiatan ini pemaparan dari Bapak Ranca. Rasanya saya tadi mengikuti itu ada rasa nostalgia. Hanya saja ini penting untuk aturannya nanti ya, karena saya datang dari Malang itu ada mungkin perbedaan permainan itu di sini. Itu mungkin perlu ditegaskan kembali aturan permainannya, lebih membawa budaya di daerah sini. Itu saran saya. Yang kedua, karena juga melibatkan ini Pak Raja, melibatkan orang tua. Ini pun kita tentunya bisa kita juga ajak bermain, biar mereka juga bernostalgia gitu ya. Gitu. Maksud saya seperti itu. Jadi nanti biar juga dari sisi budaya sosial di sekolah kita juga berkembang. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dan saran dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Anggoro telah memberikan saran kepada Pak Ranca. Oke, udah memasuki penghujung acara, berjalan dengan baik PTN yang telah dilakukan oleh Bapak Ranca. Acara selanjutnya itu untuk
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rahmataka arju fala takilna ila nafsa tarfa tajruhna ila anta ya hayyu bi rahmatika astaghfir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa salamatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan ba'dal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nar wa afan hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Sidik. Seluruh rangkaian sudah berjalan dengan baik. Saya selaku moderator undur diri. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.